Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Egi Ferdiansyah dengan NIM 1020124300028. Saya berasal dari kelas TI 4811. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Design of Radiation Therapy Problem. Langsung saja ke slide selanjutnya. Pada slide ini, kalau saya baca, slide ini menceritakan kasus tentang seorang pasien yang bernama Mary yang menderita kanker pada area kandung kemih atau bisa disebut juga dengan gallbladder lesion. Eh, Nah, di sini untuk menyembuhkan si pasien atau Mary ini sendiri, dokter akan menggunakan terapi radiasi eksternal, yaitu dengan menembakkan sinar radiasi ke arah tubuh atau arah tumor yang ada pada tubuh si Mary ini. Tetapi di sini semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada tantangan radiasi yang digunakan untuk membunuh sel kanker tersebut. Pada sinar tersebut juga bisa merusak jaringan sehat pada tubuh si Mary ini. Karena itu, dosisnya harus diatur dengan hati-hati, yaitu cukup tinggi untuk membunuh sel kanker pada tubuh si Mary, dan tetapi tidak berlebihan untuk menjaga kesehatan jaringan sel sehat pada tubuh si Mary ini. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya atau slide 3. Nah, di sini pada slide 3 ini ada tujuan perancangan dan variabelnya. Nah, ini sorry maksud saya. Tujuan perancangan dan variabelnya. Eh, Pada slide ini atau variabel ini tujuannya yaitu untuk menentukan berapa besar intensitas radiasi dari setiap arah atau beam ini yang akan digunakan untuk terapi Mary tadi. Dalam kasus ini ada dua beam, yaitu beam 1 dan beam 2. Keduanya ini akan menembakkan sinar radiasi dari arah yang berbeda. Beam 1 ini kita definisikan sebagai X1 ya, dan beam 2 sebagai X2, biar lebih mudah diingat. Tujuan utama dari perancangan ini adalah meminimalkan jumlah radiasi tadi yang diserap oleh jaringan sehat pada tubuh si Mary tadi. Karena itu objektifnya ini kita tulis sebagai minimize atau kita bisa tulis sebagai Z. Z-nya itu sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Nah, nilai 0,4 dan 0,5 ini menunjukkan tingkat radiasi yang diserap oleh jaringan sehat masing-masing beam. Ini, beam 2 ini. Artinya setiap 1 kiloboard dari beam 1 akan menyebabkan 0,4 kiloboard terserap oleh jaringan sehat. Begitu juga beam 2. 1 kiloboard beam 2 akan menyebabkan 0,5 kiloboard yang terserap oleh jaringan sehat pada tubuh si Mary. Jadi, kalau beam 1 0,4 dan beam 2 0,5, kita bisa bilang beam 1 ini lebih aman dibanding beam 2 untuk tubuh si Mary. Dari sini kita tahu bahwa semakin besar X1 atau X2, maka makin tinggi pula dosis ke jaringan sehat. Dan tugas kita di sini adalah mencari nilai yang terbaik yang tetap memenuhi syarat untuk medis, yaitu beam 1 ya. Selanjutnya ke slide berikutnya, yaitu slide 4. Di sini ada pembatas model atau constraint. Nah, selain dari fungsi objektif tadi, kita juga punya 3 batasan utama atau constraint berdasarkan hasil perhitungan dokter. Pertama, batasnya itu 0,3 X1 plus 0,1 X2. Di sini kurang dari sama dengan 7. Artinya, total radiasi yang mengenai jaringan sehat tidak boleh lebih dari 7 kB ini ya, kurang dari sama dengan 7. Beam 1 menyumbangkan 0,3 dan beam 2 menyumbangkan 0,1. Jadi keduanya harus tetap di bawah batas aman ini kan, 7. Kedua, dosis yang diterima tepat di daerah tumor harus mencapai 6 kB. Ini sama dengan 6.
agar efektif membunuh sel kanker tersebut. Di sini 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6. Ini berarti kontribusi kedua beam ini di area tumor ini harus pas 6 kilorats. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena itu adalah dosis untuk membunuh sel kanker tadi. Baik, yang ketiga ini dosis jaringan belakang tumor. Dosis ini juga harus cukup tinggi, minimal 6 kilorods. Minimal 6 ya, supaya tidak ada sel kanker yang tertinggal. Di sini 0,6x1 plus 0,4x2 lebih dari atau sama dengan 6. Dan tentu saja, karena dosis tidak mungkin negatif, kita tambahkan syaratnya x1, x2 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi model lengkapnya berisi 2 variabel dan 3 pembatas. 2 variabel dan 3 pembatas. Dan nanti akan diselesaikan menggunakan metode simplex, seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Selanjutnya ada slide kelima. Di sini ada slide yang yaitu bentuk standar. Supaya bisa diselesaikan dengan metode simplex, model tadi harus diubah ke bentuk standar terlebih dahulu ya. Yaitu semua kendala diubah menjadi ke bentuk persamaan. Cara merubahnya yaitu dengan cara X3 untuk mengganti tanda, ini X3 ini untuk mengganti tanda kurang dari sama dengan tadi. Ini kurang dari sama dengan kita ganti menggunakan X3. Dan X4 ini menggantikan tanda dari lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan ini kita ganti sekarang menjadi X4. Maka modelnya menjadi 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. Selanjutnya 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6. Dan 0,6x1 plus 0,4x2 minus x4 sama dengan 6. Jadi untuk fungsi objektifnya di sini fungsi objektif itu kita lambangkan sebagai z. Sini 0,4 nih, z 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0x3 ini plus 0x4 dari sini sama dengan plus 0,x4. Itu fungsi objektifnya atau kita lambangkan sebagai z-nya. Kalau kita lihat di sini semua variabelnya bernilai positif. Langkah ini penting supaya semua kendala bisa dimasukkan ke dalam tabel simplex secara sistematis. Baik, lanjut ke slide berikutnya atau slide ke-6. Pada slide ini kita bisa lihat bentuk kanoniknya. Setelah dalam bentuk standar pada slide sebelumnya, di sini ada bentuk kanonik agar bisa diterapkan metode two-phase simplex. Beda dengan metode simplex, ini sudah two-phase simplex. Kita tambahkan variabel buatan yaitu x5 dan x6. Untuk memenuhi kendala yang sama dengan tanda sama dengan atau lebih dari sama dengan tadi. Bentuk akhirnya di sini kita bisa lihat 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. 0,5x1 plus 0,5x2 plus 5x tadi sama dengan 6. 0,6x1 plus 0,4x2 minus x4 plus x6 sama dengan 6. Di sini kita dapat fungsi minimize-nya atau kita lambangkan dengan z tadi. Z-nya sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0,3x3 plus 0x4 plus ini mx5 plus mx6. Huruf M di sini adalah bilangan yang sangat besar agar variabel buatan cepat keluar dari basis pada tahap awal iterasi. Jadi nanti solusi yang benar-benar optimal hanya bergantung pada X1 dan X2. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu literasi 1 dan hasil akhirnya. Setelah semua persamaan siap yang tadi, proses selanjutnya adalah melakukan iterasi dengan metode simplex. Ini metode simplex.
Setiap iterasi akan memperbaiki nilai variabel sampai ditentukan hasil yang membuat fungsi objektif dari Z bernilai minimum. Dalam kasus ini kita lihat proses berhenti di iterasi ketiga dengan hasil akhir sebagai berikut. X sama dengan 12 kilorats, ya, kilorats, lupa terus. X2-nya 0 kilorats dan Z-nya sama dengan 4,8 kilorats. Artinya dosis optimal yang diberikan berasal hanya dari BIM 1 sebesar 12 kilorats tadi. Sedangkan BIM 2 tidak digunakan sama sekali karena nilainya 0. Nilai Z sebesar 4,8 kilorats, nilai Z-nya 4,8 kilorats tadi menunjukkan total dosis yang diserap oleh jaringan sehat yang menyerap total dosisnya tadi. Dan karena kita meminimalkan nilai Z-nya, nilai ini sudah menjadi dosis terendah yang tetap memenuhi semua batasan medis. Itu tuh sudah menjadi nilai paling rendah lah, tetapi tetap memenuhi sel kankernya terbunuh dan sel sehatnya tetap terjaga gitu. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang ke-8, iterasi 2. Di sini punya makna penting. Pertama dari sisi efektivitas ya. Dosis 12 kilorats ini dari BIM 1 sudah cukup untuk memberikan 6 kilorats di area tumor dan juga jaringan belakang tumor tadi. Artinya di sini sel kanker dari semua area sudah mendapat radiasi yang cukup untuk menghancurkan sel kanker itu. Kedua tadi bukan hanya untuk menghancurkan sel kanker, yaitu dari segi keamanan juga. Dosis jaringan sehat hanya 4,8 kilorats, masih di bawah batas maksimumnya itu kurang lebih dari 7 atau sama dengan 7 ya tadi. Jadi terapi ini aman dijalankan tanpa merusak organ di sekitarnya tadi. Ketiga, dari sisi efisiensi ya, penggunaan satu BIM saja sudah jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan 2 BIM karena mengurangi waktu, energi, dan bisa juga berpotensi efek sampingnya. Kesimpulan dari model ini yaitu model ini berhasil menemukan kombinasi dosis radiasi yang paling optimal dan aman untuk pasien tersebut karena sel kankernya hancur dan eh, area pada jaringan sehatnya juga aman. Selanjutnya ada slide kesimpulan atau penutup. Baik, setelah saya menjelaskan atau membaca-baca tadi, kalau saya simpulkan dari studi kasus di atas tadi, saya belajar bahwa linear pemrograman atau programming tidak hanya digunakan pada dunia industri saja ya. Saya kira awalnya pada industri ya. Ternyata linear itu juga bisa digunakan pada bidang medis tadi seperti contohnya kasus si Mary ini. Dengan metode optimasi seperti Simplex tadi, dokter dan insinyur yang bekerja sama untuk menentukan dosis yang tepat pada sebuah penyakit tadi atau pasien kanker sebelumnya. Jadi penerapan penelitian operasional ini menunjukkan tadi bahwa matematika itu bukan cuma soal teori ya, tetapi juga pengambilan keputusan itu berdampak nyata dan berdampak besar pada manusia seperti pada kasus di atas tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak.